Pernahkah kalian membayangkan, hanya karena menemukan sebuah dompet di pinggir jalan, hidup seseorang bisa berubah selamanya? Bukan dompet biasa, di dalamnya ada cek bernilai miliaran rupiah, kartu identitas seorang CEO kaya, dan satu rahasia yang sengaja disembunyikan. Gadis sederhana itu bisa saja mengambil semuanya. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu. Tapi justru dari satu pilihan kecil itulah, nasibnya berbelok tajam. Namanya Rinjani Larasati, gadis penjual roti keliling yang hidupnya penuh kekurangan. Sedangkan pemilik dompet itu adalah Aksara Wiratama, CEO muda yang sudah terlalu sering dikhianati oleh orang-orang yang mengaku tulus mencintainya. Hari itu, langit Jakarta tampak mendung sejak pagi. Rinjani berjalan cepat sambil membawa tas kain berisi roti titipan ibunya. Ia bukan gadis yang punya banyak pilihan dalam hidup. Setelah ayahnya meninggal, Rinjani menjadi tulang punggung keluarga. Ibunya sakit-sakitan, sementara adiknya, Dara, masih sekolah. Setiap pagi ia mengantar roti ke warung-warung kecil. Lalu sore harinya bekerja sebagai kasir paruh waktu di toko fotokopi. Hidupnya sederhana, bahkan terlalu sempit untuk bermimpi. Namun satu hal yang selalu dipegang Rinjani adalah pesan ibunya. Nak, miskin itu bukan aib. Yang aib adalah ketika hati kita ikut miskin. Kalimat itu selalu ia bawa, bahkan ketika perutnya lapar dan dompetnya kosong. Di sisi lain kota, Aksara Wiratama berdiri di balik kaca tinggi gedung Wiratama Group. Dari luar, hidupnya tampak sempurna. Ia muda, tampan, kaya, dan memimpin perusahaan besar peninggalan keluarganya. Namun di balik setelan mahal dan ruangan luas itu, Aksara adalah lelaki yang lelah. Ia pernah dikhianati oleh tunangannya sendiri, Alena, yang ternyata mendekatinya hanya demi saham keluarga. Bahkan beberapa orang terdekatnya di perusahaan pun diam-diam menjilat ketika ada keuntungan, lalu menjauh ketika ia jatuh dalam masalah. Karena itulah, Aksara mulai kehilangan kepercayaan kepada manusia. Baginya, ketulusan sudah seperti barang langka. Ada, tetapi sulit ditemukan. Sampai suatu hari, ia membuat keputusan yang terdengar aneh. Aksara meminta asistennya, Mira, menyiapkan sebuah dompet kulit hitam. Di dalam dompet itu ia memasukkan kartu nama, kartu identitas, sejumlah uang tunai, dan sebuah cek senilai 5 miliar rupiah. Cek itu memang tidak bisa dicairkan sembarangan karena sudah memiliki prosedur bank yang ketat. Tetapi siapapun yang melihat nominalnya pasti akan terguncang. Mira menatap Aksara dengan cemas. "Pak, apa ini tidak berlebihan?" tanyanya. Aksara hanya menjawab pelan, "Aku hanya ingin tahu, apakah masih ada orang yang mengembalikan sesuatu bukan karena kamera, bukan karena hadiah, tapi karena hati." Mira diam. Ia tahu, luka di hati atasannya belum benar-benar sembuh. Dan sore itu, percobaan takdir pun dimulai. Aksara memilih sebuah halte kecil dekat pasar tua, tempat banyak orang berlalu lalang. Ia turun dari mobil tanpa pengawal, memakai pakaian biasa, lalu berjalan seperti orang yang sedang terburu-buru. Beberapa langkah sebelum naik kembali ke mobil, ia sengaja menjatuhkan dompet itu di dekat bangku halte. Dari kejauhan, Mira mengawasi dari dalam mobil lain. Awalnya, beberapa orang melewati dompet itu tanpa peduli. Ada yang melihat sebentar, lalu melanjutkan langkah. Ada pula seorang pria yang hampir mengambilnya, tetapi urung karena bus datang. Beberapa menit kemudian, Rinjani muncul dengan wajah lelah. Hujan gerimis mulai turun. Saat hendak duduk, matanya menangkap benda hitam di bawah bangku. Rinjani memungut dompet itu. Ia menoleh ke kiri dan kanan, mencari siapa pemiliknya. Tidak ada yang merasa kehilangan. Karena hujan makin deras, ia berlari ke bawah atap warung kecil di dekat halte. Di sana, dengan tangan sedikit gemetar, ia membuka dompet itu hanya untuk mencari identitas. Namun saat melihat cek bernilai 5 miliar rupiah, napasnya tertahan. Uang sebanyak itu bahkan tidak pernah hadir dalam mimpinya. Dengan uang itu, ia bisa membayar pengobatan ibunya, melunasi utang kontrakan, menyekolahkan Dara, dan berhenti mengejar hidup dari satu warung ke warung lain. Untuk beberapa detik, Rinjani hanya diam. Godaan itu nyata, sangat nyata,
dan sangat manusiawi. Namun kemudian ia melihat foto kecil di dalam dompet itu. Foto seorang lelaki tua bersama anak kecil laki-laki yang tersenyum. Di balik foto tertulis, "Jangan kehilangan dirimu hanya karena kehilangan sesuatu." Rinjani terdiam lama. Ia tidak tahu siapa pemilik dompet itu, tapi ia tahu satu hal, barang itu bukan haknya. Ia menghela napas, menutup dompet, lalu memasukkannya ke dalam tas kain. Bukan untuk dibawa kabur, melainkan untuk dikembalikan. Ia menemukan kartu nama bertuliskan aksara Wiratama, CEO Wiratama Group. Gedungnya sangat jauh dari tempat tinggal Rinjani. Ongkos ke sana saja cukup untuk makan malam keluarganya. Namun gadis itu tetap melangkah. Keesokan paginya, Rinjani datang ke lobi gedung Wiratama Group dengan pakaian sederhana. Sepatunya basah karena jalanan becek, rambutnya diikat seadanya, dan tangannya memegang tas kain yang mulai pudar warnanya. Petugas keamanan memandangnya dari atas ke bawah. "Ada keperluan apa?" tanya mereka dengan nada dingin. Rinjani menjawab sopan, "Saya ingin mengembalikan dompet Pak Aksara." Mendengar nama CEO disebut, beberapa orang menoleh. Namun bukannya dipersilakan masuk, Rinjani justru dicurigai. Seorang resepsionis berkata, "Kalau mau minta sumbangan, bagian sosial ada jadwalnya." Kalimat itu membuat wajah Rinjani memerah. Tapi ia menahan diri. Ia hanya ingin mengembalikan sesuatu. Keributan kecil itu sampai ke telinga Mira. Saat turun ke lobi, ia langsung mengenali dompet yang dipegang Rinjani. Matanya membesar, tetapi ia tetap tenang. "Mbak yang menemukan ini?" tanyanya. Rinjani mengangguk dan menyerahkan dompet itu tanpa banyak kata. "Saya belum mengambil apapun. Saya hanya membuka untuk mencari identitas." Mira memeriksa isinya. Semua lengkap. Bahkan uang tunai di dalamnya tidak berkurang selembar pun. Dari lantai atas, Aksara memperhatikan melalui kamera keamanan. Ia melihat bagaimana gadis itu berdiri kaku, diperlakukan seperti peminta-minta, tetapi tetap menjaga sopan santun. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada sesuatu yang bergerak di dalam dadanya. Aksara turun sendiri ke lobi. Semua pegawai mendadak tegang. Rinjani yang tidak mengenalnya secara langsung hanya menunduk sedikit. "Kamu yang menemukan dompet saya?" tanya Aksara. "Iya, Pak. Maaf kalau saya lancang membuka dompet Bapak. Saya hanya mencari alamat." Aksara menatapnya tajam, bukan karena marah, tetapi karena ingin membaca kejujuran di wajah gadis itu. "Kamu tahu isi cek itu?" Rinjani mengangguk pelan. "Tahu, Pak." "Dan kamu tidak tergoda?" Untuk sesaat Rinjani diam, lalu menjawab jujur. "Tergoda, Pak. Tapi tergoda bukan berarti harus melakukan." Jawaban sederhana itu menampar hati Aksara lebih keras daripada nasihat manapun. Aksara menawarkan imbalan. Ia meminta Mira membawa amplop berisi uang yang cukup besar. Namun Rinjani menolaknya. "Saya tidak bisa menerima sebanyak itu, Pak. Saya mengembalikan dompet karena memang harus dikembalikan." Aksara menaikkan alis. "Kamu tidak butuh uang?" Pertanyaan itu membuat Rinjani tersenyum kecil, pahit tetapi tulus. "Saya butuh, Pak. Sangat butuh. Tapi kalau saya mengambil uang dari kejadian ini, nanti saya takut niat saya berubah di mata saya sendiri." Lobi mendadak hening. Bahkan petugas yang tadi mencurigainya menunduk malu. Aksara menyimpan amplop itu kembali, lalu bertanya, "Siapa namamu?" Gadis itu menjawab, "Rinjani Larasati." Sejak hari itu, nama Rinjani terus tinggal di kepala Aksara. Ia meminta Mira mencari tahu latar belakang gadis itu, bukan untuk menguntit, melainkan untuk memastikan apakah kejujurannya memang nyata. Hasilnya membuat Aksara semakin terpukul. Rinjani hidup di rumah kontrakan sempit, ibunya sakit, adiknya masih sekolah, dan setiap hari ia bekerja dari pagi sampai malam. Tapi tidak ada catatan buruk, tidak ada kebohongan, tidak ada kebiasaan meminta belas kasihan. Gadis itu justru sering membantu tetangga meskipun dirinya sendiri kesulitan. Aksara teringat satu kalimat yang pernah ia ucapkan kepada mendiang ayahnya,
Kalau suatu hari aku bertemu perempuan yang tetap jujur saat tidak ada yang melihat, aku akan mempertahankannya. Namun Aksara tahu, ia tidak boleh datang tiba-tiba membawa perasaan. Perbedaan hidup mereka terlalu jauh. Maka ia memilih cara yang lebih wajar. Ia meminta bagian CSR perusahaan membuka program bantuan usaha kecil di pasar tempat Ibu Rinjani menitipkan roti. Program itu resmi, bukan khusus untuk Rinjani saja. Namun diam-diam, Aksara ingin melihat gadis itu dari dekat. Beberapa minggu kemudian, Rinjani hadir dalam pelatihan UMKM. Ia tidak tahu bahwa pria yang duduk di kursi belakang ruangan adalah CEO yang dompetnya pernah ia kembalikan. Saat sesi tanya-jawab, Rinjani bertanya tentang cara membuat usaha kecil bertahan tanpa berutang. Pertanyaan itu sederhana, tetapi matang. Aksara tersenyum tipis. Gadis itu bukan hanya jujur, ia juga tangguh. Kedekatan mereka tumbuh perlahan. Aksara mulai sering datang ke pasar dengan alasan meninjau program perusahaan. Rinjani awalnya canggung, tetapi lama-lama terbiasa. Mereka berbincang tentang roti, keluarga, hujan, dan mimpi-mimpi kecil yang belum sempat diwujudkan. Rinjani tidak pernah memperlakukan Aksara seperti orang penting. Ia tetap bicara apa adanya. Saat Aksara memuji rotinya, Rinjani berkata, "Kalau terlalu manis bilang saja, Pak. Jangan karena Bapak CEO lalu gulanya ikut takut dikritik." Untuk pertama kalinya, Aksara tertawa lepas. Tawa yang sudah lama tidak terdengar dari dirinya. Mira yang melihat dari jauh ikut lega. Ia merasa atasannya perlahan kembali menjadi manusia, bukan hanya mesin perusahaan. Namun kebahagiaan kecil itu tidak luput dari mata orang-orang yang tidak suka. Damar Wicakra, Direktur Keuangan Wiratama Group, melihat kedekatan Aksara dan Rinjani sebagai celah. Damar selama ini ingin mengambil alih pengaruh di perusahaan. Ia tahu, Dewan Komisaris sudah mulai mempertanyakan keputusan Aksara yang dianggap terlalu emosional setelah batal menikah dengan Alena. Jika Damar bisa membuktikan bahwa Aksara terlibat hubungan dengan gadis miskin yang mengejar harta, reputasi Aksara bisa hancur. Maka Damar mulai menyusun rencana. Ia menyuruh orang memotret Aksara dan Rinjani diam-diam. Foto-foto itu dipotong, diberi narasi buruk, lalu disebarkan ke beberapa akun gosip bisnis. Fitnah pun mulai bergerak lebih cepat daripada kebenaran. Dalam satu malam, nama Rinjani menjadi bahan pembicaraan. Orang-orang menuduhnya sengaja mengembalikan dompet untuk mendekati CEO kaya. Ada yang menyebutnya gadis licik, ada yang menuduh keluarganya pura-pura miskin, bahkan ada yang menghina ibunya. Rinjani membaca semua itu dengan tangan gemetar. Dara menangis karena teman-teman sekolahnya ikut mengejek. Ibunya hanya memeluk Rinjani sambil berkata, "Kita tahu kebenarannya, Nak." Tetapi kalimat itu tidak cukup menahan sakit. Di kantor, Aksara murka. Ia ingin langsung membuat klarifikasi, namun Damar menekannya dalam rapat. Pak Aksara harus menjaga citra perusahaan. Hubungan seperti ini bisa merusak kepercayaan investor. Kata-kata itu tampak sopan, tetapi sebenarnya penuh racun. Aksara tetap menemui Rinjani. Di depan rumah kontrakan sederhana itu, ia melihat gadis yang biasanya kuat kini duduk dengan mata sembab. "Aku akan hentikan semuanya," kata Aksara. Namun Rinjani menggeleng. "Bapak tidak paham. Bagi orang seperti saya, fitnah tidak berhenti saat klarifikasi keluar. Orang akan tetap mengingat hinaannya." Aksara terdiam. Ia ingin menggenggam tangan Rinjani, tetapi menahan diri. "Aku tidak akan membiarkan kamu menanggung ini sendiri." Rinjani menatapnya lama. "Masalahnya, sejak Bapak datang, hidup saya memang tidak sendiri lagi, tapi juga tidak tenang lagi." Kalimat itu membuat Aksara terpukul. Untuk pertama kali, ia sadar bahwa niat baiknya pun bisa menjadi beban bagi orang yang ia sayangi. Damar tidak berhenti. Ia mengirim seseorang menemui Rinjani diam-diam dan menawarkan uang dalam jumlah besar. Syaratnya, Rinjani harus membuat pernyataan palsu bahwa Aksara pernah menjanjikan pernikahan dan uang sebagai imbalan dompet yang dikembalikan. Rinjani menatap amplop tebal di atas meja warung. Untuk sesaat,
Bayangan biaya obat ibunya muncul lagi. Namun kali ini, godaannya lebih menyakitkan karena keluarganya ikut terluka. Orang suruhan Damar berkata, "Ambil saja. Orang kaya seperti dia tidak akan rugi." Rinjani menjawab pelan, "Justru karena dia orang kaya, banyak yang mengira boleh memfitnahnya. Dan karena saya orang miskin, banyak yang mengira saya pasti bisa dibeli. Kalian salah pada dua-duanya." Penolakan Rinjani membuat Damar semakin marah. Ia memutar strategi. Kali ini ia menekan keluarga Aksara. Nenek Aksara, Ratih Wiratama, perempuan tua yang sangat menjaga nama keluarga, dipengaruhi dengan cerita palsu. Damar menunjukkan foto, komentar publik, dan laporan yang sudah dimanipulasi. Ratih mulai percaya bahwa Rinjani berbahaya bagi cucunya. Ia memanggil Rinjani ke rumah besar keluarga Wiratama. Rinjani datang dengan hati berdebar. Di ruang tamu yang luas, Ratih menatapnya dingin. "Berapa yang kamu mau agar menjauh dari Aksara?" Rinjani menelan luka. Pertanyaan itu tidak asing. Dunia terlalu sering mengira harga diri orang miskin bisa ditawar. Namun ia tetap menjawab sopan, "Saya tidak menjual kedekatan, Bu." Ratih terdiam, tetapi wajahnya belum melunak. "Kamu tahu siapa Aksara? Hidupnya tidak sederhana. Setiap orang di dekatnya akan diperiksa, dinilai, bahkan diserang." Rinjani menunduk. "Saya tahu, Bu. Dan saya juga tahu saya tidak punya apa-apa yang pantas dibanggakan di depan keluarga ini." Ratih menyela. "Kalau begitu, mundurlah." Untuk beberapa detik, Rinjani tidak mampu bicara. Ia teringat Aksara yang mulai tersenyum lagi. Ia juga teringat ibunya, Dara, dan hidupnya yang makin kacau karena sorotan publik. Akhirnya, dengan suara hampir patah, Rinjani berkata, "Kalau menjauh membuat hidup Pak Aksara lebih baik, saya akan menjauh." Ratih menatapnya. Tidak ada kemenangan di wajah Rinjani, hanya luka. Malam itu, Rinjani menulis pesan singkat kepada Aksara. Isinya sederhana, tetapi menghancurkan. "Pak, terima kasih sudah baik kepada saya dan keluarga. Tapi mulai besok, lebih baik kita tidak bertemu lagi." Aksara langsung menelepon, tetapi tidak diangkat. Ia datang ke rumah Rinjani, namun rumah itu kosong. Rinjani, ibunya, dan Dara sudah pindah sementara ke rumah saudara di pinggiran kota. Aksara berdiri lama di depan pintu kontrakan yang terkunci. Hujan turun seperti hari pertama dompet itu ditemukan. Bedanya, kali ini yang hilang bukan dompetnya, melainkan seseorang yang mulai mengisi ruang paling sepi di hatinya. Mira berdiri di belakangnya dan berkata pelan, "Pak, ini bukan akhir. Tapi Bapak harus cari kebenarannya dari akar." Aksara mulai menyelidiki semuanya. Ia meminta tim hukum menelusuri akun penyebar fitnah, memeriksa transaksi mencurigakan, dan meninjau ulang laporan keuangan perusahaan. Dari sana, satu persatu benang mulai terlihat. Ternyata Damar bukan hanya memfitnah Rinjani. Ia juga menyembunyikan penyimpangan dana proyek sosial perusahaan. Program UMKM yang seharusnya membantu pedagang kecil dipakai untuk menutup aliran dana ke perusahaan fiktif miliknya. Ketika bukti terkumpul, Aksara merasa dadanya panas. Selama ini Damar menuduh Rinjani mengejar uang, padahal dirinya sendiri yang mencuri dari orang-orang kecil. Aksara akhirnya mengerti, fitnah terhadap Rinjani bukan sekadar urusan cinta. Itu adalah tirai untuk menutupi kejahatan yang lebih besar. Sementara itu, Rinjani berusaha memulai lagi dari nol. Ia membantu bibinya menjual makanan di kantin sekolah kecil. Setiap kali melihat roti, ia teringat pasar, program UMKM, dan Aksara. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa pergi adalah keputusan terbaik. Namun hati tidak selalu patuh pada logika. Ibunya yang melihat Rinjani sering melamun akhirnya berkata, "Nak, menghindar dari orang baik tidak selalu membuat kita aman. Kadang itu hanya membuat luka lebih lama." Rinjani tersenyum lemah. "Saya hanya tidak ingin merusak hidupnya, Bu." Ibunya menggenggam tangannya. "Kalau dia benar-benar baik, biarkan dia memilih. Jangan ambil haknya untuk memperjuangkanmu."
Kalimat itu membuat Rinjani menangis tanpa suara. Hari pembuktian akhirnya tiba. Dalam rapat besar Dewan, Damar mencoba menjatuhkan Aksara dengan isu skandal pribadi. Ia menyebut nama Rinjani di depan semua orang, seolah gadis itu adalah ancaman bagi perusahaan. Namun kali ini, Aksara tidak diam. Ia berdiri, menyalakan layar, lalu menampilkan bukti transfer, kontrak palsu, dan rekaman percakapan orang suruhan Damar yang menawarkan uang kepada Rinjani. Ruangan mendadak sunyi. Wajah Damar pucat. Aksara berkata dengan suara tegas, "Kalian menuduh perempuan jujur demi menutupi pencurian kalian sendiri. Hari ini, bukan Rinjani yang harus malu. Kita yang harus malu karena hampir percaya pada fitnah." Dewan terdiam. Perlahan, kebenaran mulai mengambil tempatnya. Damar diberhentikan dan proses hukum perusahaan berjalan sesuai aturan. Aksara juga menggelar konferensi pers. Ia tidak membongkar kehidupan pribadi Rinjani secara berlebihan. Ia hanya menjelaskan bahwa dompet itu dikembalikan tanpa imbalan, tanpa permintaan, dan tanpa rencana dari pihak Rinjani. Ia juga meminta publik berhenti menyerang keluarga yang tidak bersalah. Kejujuran tidak seharusnya dihukum dengan hinaan, katanya di depan kamera. Video klarifikasi itu menyebar luas. Banyak orang yang dulu menghina mulai meminta maaf. Namun Aksara tahu, permintaan maaf publik tidak otomatis menyembuhkan hati Rinjani. Maka setelah semua urusan perusahaan selesai, ia pergi mencarinya. Bukan sebagai CEO, bukan sebagai penyelamat, tetapi sebagai lelaki yang ingin meminta maaf. Aksara menemukan Rinjani di kantin sekolah kecil, sedang mengangkat baki berisi gelas teh. Gadis itu terkejut melihatnya. Untuk beberapa detik, mereka hanya saling menatap. Tidak ada musik, tidak ada kemewahan, hanya suara anak-anak sekolah di kejauhan. Aksara lebih dulu bicara, "Aku minta maaf." Rinjani menunduk. "Bapak tidak salah." Aksara menggeleng. "Aku salah karena mengira ujian kejujuran hanya berhenti saat kamu mengembalikan dompet. Padahal setelah itu, hidupmu ikut diuji karena aku." Rinjani menggenggam baki lebih erat. Aksara melanjutkan, "Aku tidak datang untuk memaksamu kembali. Aku datang untuk mengatakan, kamu tidak pernah menjadi beban. Justru kamu mengajarkan aku cara percaya lagi." Rinjani menahan air mata. "Tapi dunia kita berbeda, Pak." Aksara tersenyum getir. "Aku tahu. Dunia kita berbeda. Tapi nilai yang kita pegang sama." Kalimat itu membuat Rinjani terdiam. Aksara lalu mengeluarkan dompet hitam yang dulu ia jatuhkan. "Dulu aku menjatuhkan ini karena ingin menguji dunia. Ternyata yang diuji bukan hanya kamu, tapi aku juga. Aku diuji apakah berani mempertahankan orang jujur saat dunia menertawakannya." Rinjani menatap dompet itu, lalu berkata lirih, "Saya tidak ingin dicintai karena kasihan." Aksara menjawab cepat, "Aku tidak kasihan padamu. Aku menghormatimu. Dan dari hormat itulah, perasaan ini tumbuh." Di titik itu, pertahanan Rinjani mulai runtuh. Namun Rinjani tidak langsung menerima Aksara. Ia meminta waktu. Bukan karena tidak punya perasaan, tetapi karena ia ingin memastikan hubungan mereka tidak lahir dari drama dan rasa bersalah. Aksara menghargai itu. Selama beberapa bulan, ia datang dengan cara sederhana. Ia membantu tanpa membuat Rinjani merasa kecil. Ia membeli roti ibunya dengan harga wajar, bukan berlebihan. Ia menemani Dara belajar matematika saat senggang. Ia duduk di ruang tamu sempit tanpa mengeluh panas. Bahkan saat ibu Rinjani kambuh, Aksara membantu mengurus rumah sakit tanpa mengumumkannya kepada siapapun. Perlahan, keluarga Rinjani melihat bahwa Aksara bukan sedang memainkan peran pahlawan. Ia benar-benar ingin hadir. Di sisi lain, keluarga Aksara juga mulai berubah. Nenek Ratih diam-diam datang ke rumah Rinjani. Kali ini tanpa pengawal, tanpa nada dingin, dan tanpa amplop uang. Ia membawa buah tangan sederhana. Rinjani terkejut, tetapi tetap menyambut dengan sopan. Ratih duduk di ruang tamu kecil itu, memandangi dinding yang catnya mulai pudar. Lalu ia berkata,
Saya datang untuk meminta maaf. Rinjani segera menunduk. Tidak perlu, Bu. Ratih menggeleng. Perlu. Karena saya pernah menilai kamu dari apa yang kamu tidak punya, bukan dari apa yang kamu jaga. Mata Rinjani berkaca-kaca. Ratih lalu menambahkan, Aksara membutuhkan orang yang tidak silau pada hartanya. Dan saya rasa, orang itu kamu. Beberapa waktu kemudian, Aksara mengajak Rinjani ke halte tempat dompet itu dulu ditemukan. Tempat itu masih sama. Bangkunya sedikit berkarat, atapnya masih bocor di ujung, dan suara kendaraan tetap ramai. Namun bagi mereka, tempat itu seperti halaman pertama dari sebuah buku panjang. Aksara berdiri di depan Rinjani, memegang dompet hitam itu sekali lagi. Di tempat ini, aku kehilangan dompet dengan sengaja, katanya. Tapi tanpa sengaja, aku menemukan seseorang yang membuatku ingin menjadi manusia yang lebih baik. Rinjani tersenyum malu. Aksara lalu berkata, aku pernah berjanji dalam hati, jika aku menemukan perempuan yang tetap jujur saat tidak ada yang melihat, aku akan memperjuangkannya. Rinjani, bolehkah aku memperjuangkanmu seumur hidupku? Rinjani tidak langsung menjawab. Ia menatap halte itu, mengingat semua rasa sakit yang pernah datang setelah hari itu. Fitnah, hinaan, air mata ibunya, dan ketakutannya sendiri. Namun ia juga mengingat hal lain. Aksara yang meminta maaf, yang sabar menunggu, yang tidak memaksanya, yang tetap datang bahkan saat ia tidak memberi kepastian. Akhirnya Rinjani berkata, kalau memperjuangkan berarti saling menjaga, bukan saling memiliki dengan ego, saya mau. Aksara tersenyum lega. Tidak ada pesta besar hari itu. Tidak ada cincin mahal yang dipamerkan. Hanya dua orang yang akhirnya berani jujur kepada hati masing-masing. Dan kadang, itu lebih mewah daripada apapun yang bisa dibeli uang. Kabar pertunangan mereka sempat mengejutkan publik, tetapi kali ini Rinjani tidak lagi takut. Ia tidak perlu menjelaskan hidupnya kepada semua orang. Ia hanya perlu berjalan dengan kepala tegak karena tahu kebenarannya. Aksara pun belajar membatasi dunia luar agar tidak lagi melukai orang yang ia cintai. Pernikahan mereka digelar sederhana namun hangat. Ibu Rinjani menangis saat melihat putrinya mengenakan kebaya putih. Dara memeluk kakaknya erat-erat, berbisik, "Kak, ayah pasti bangga." Di sudut ruangan, Nenek Ratih mengusap air mata diam-diam. Bukan karena sedih, tetapi karena menyadari bahwa kehormatan keluarga bukan dijaga oleh harta, melainkan oleh hati yang benar. Setelah menikah, Rinjani tidak berubah menjadi perempuan yang lupa asal. Ia tetap membantu ibunya mengembangkan usaha roti, tetapi kini dengan sistem yang lebih baik. Aksara membangun program pelatihan UMKM yang lebih transparan, menggunakan pengalaman Rinjani sebagai dasar perbaikan. Banyak pedagang kecil akhirnya terbantu. Namun Rinjani selalu menolak jika namanya terlalu dibesar-besarkan. "Saya hanya mengembalikan dompet," katanya suatu hari. Aksara tersenyum dan menjawab, "Tidak, kamu mengembalikan keyakinanku." Kalimat itu membuat Rinjani terdiam, lalu tersenyum. Karena bagi Aksara, 5 miliar di dalam cek itu ternyata tidak sebanding dengan satu hal yang ia dapatkan dari Rinjani, kepercayaan yang selama ini hilang. Bertahun-tahun kemudian, halte tua itu direnovasi oleh pemerintah kota bersama program sosial Wiratama Group. Di salah satu sudutnya, ada papan kecil bertuliskan, "Kejujuran mungkin tidak selalu langsung mengubah hidup, tetapi ia tidak pernah pergi tanpa meninggalkan cahaya." Tidak banyak orang tahu bahwa tulisan itu terinspirasi dari kisah Rinjani. Suatu sore, Aksara dan Rinjani datang ke halte itu bersama anak kecil mereka. Rinjani tersenyum melihat bangku yang dulu menjadi saksi awal semuanya. Anak mereka bertanya, "Bunda dulu ketemu ayah di sini?" Rinjani menatap Aksara, lalu menjawab lembut, "Bukan cuma ketemu, Nak. Di sini, Bunda belajar bahwa pilihan kecil bisa membuka jalan besar, kalau dilakukan dengan hati yang bersih." Jadi, dari kisah Rinjani dan Aksara, kita belajar bahwa hidup kadang menguji manusia bukan lewat hal besar, melainkan lewat keputusan kecil yang tidak dilihat siapapun. Rinjani tidak tahu bahwa dompet itu akan mengubah hidupnya. Ia hanya tahu satu hal, sesuatu yang bukan haknya harus dikembalikan.
Dan justru karena itulah, Tuhan membukakan jalan yang tidak pernah ia bayangkan. Semoga kita semua diberi hati yang jujur ketika tidak ada yang melihat, diberi kekuatan saat difitnah, dan dipertemukan dengan orang-orang yang menghargai ketulusan kita. Kalau cerita ini menyentuh hati kalian, cukup dukung dengan cara sederhana, tetap hadir di cerita berikutnya. Semoga hari kalian diberkahi, rezeki dilapangkan, dan hati kalian selalu dijaga dalam kebaikan.